Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmaniyah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang profil Muhammad Abduh dan perjalanan pendidikan dari Muhammad Abduh. Langsung saja, Muhammad Abduh lahir di Deltanil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, sekarang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua Abdullah tinggal di desa Mahalah Nas setelah berpindah-pindah ke banyak tempat. Abdullah kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis, dan pada usia 12 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, dan lain-lain, yang terkenal di desa Tanta, salah satu desa di Mesir. Namun, ia merasa bahwa apa yang dipelajarinya sangat monoton dan ia tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang ia dapatkan. Karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya. Ia tidak puas dengan metode belajar yang ada, yang mementingkan hafalan tanpa memahami pengertian dari yang dipelajarinya itu. Bahkan ia berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu hanya untuk menghafal istilah-istilah nahwu dan fikih yang tidak dipahaminya, sehingga ia kembali ke Mahalah Nars atau kampungnya dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Sang ayah tidak menyetujui langkah yang diambil oleh Abdullah. Ia memerintahkan Abdullah untuk kembali ke Tanta dan menekuni kembali pelajarannya. Dengan terpaksa, ia pun kembali ke Tanta. Namun, di tengah perjalanan, ia membelokkan langkah kakinya menuju sebuah desa tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darwish Khodir, atau paman dari ayah Muhammad Abduh, di Kanisah Urin. Syekh Darwish adalah seorang penganut aliran tasawuf thariqah Syadiliyah dan memiliki pengetahuan yang luas. Syekh Darwish mengetahui sebab-sebab keengganan Abduh untuk belajar di Tanta, maka ia selalu mengajak Muhammad Abduh supaya membaca buku bersamanya. Kisah perjalanan hidup Muhammad Abduh diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakirat Al-Mam Muhammad Abduh, karya muridnya Muhammad Rashid Ridho. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada saat itu ia benci melihat buku, dan buku yang diberikan Darwish itu dibuang jauh-jauh. Lalu buku tersebut dipungut lagi oleh Darwish dan diberikan lagi pada Abduh. Darwish selalu sabar menghadapi Abduh, dan pada akhirnya Abduh mau membaca buku tersebut beberapa baris. Setiap barisnya Darwish memberikan penjelasan yang luas tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Akhirnya Muhammad Abduh berubah sikapnya terhadap buku dan ilmu pengetahuan. Ia mulai paham dengan apa yang dibacanya. Kemudian ia kembali ke Tanta pada bulan Oktober 1865 Masehi. Muhammad Abduh lalu melanjutkan pendidikan di Tanta, akan tetapi hanya 6 bulan lalu pergi menuju Al-Azhar yang diyakininya sebagai tempat mencari ilmu yang sesuai untuknya. Di Al-Azhar, ia pun hanya mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu agama dengan metode yang sama dengan di Tanta. Hal ini membuatnya kembali kecewa. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan rasa kekecewaannya tersebut dengan menyatakan bahwa metode pelajaran yang verbalis itu telah merusak akal dan daya nalarnya. Rasa kecewa itulah yang menyebabkan Abduh akhirnya menekuni dunia futuristik. Pada tahun 1871, Abduh
bertemu dengan Jamaluddin Al-Ghafni yang datang ke Mesir pada tahun itu. Di Al-Albani ini ia mendapatkan pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti. Meskipun sebelumnya ia telah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut di luar Al-Azhar, namun metode yang dipakai oleh Al-Afghani adalah metode yang telah lama dicarinya selama ini, sehingga ia lebih puas menerima ilmu-ilmu itu dari guru barunya tersebut. Abdullah mengungkapkan bahwa Al-Ghafni telah melepaskan dari kegoncangan jiwa yang dialaminya. Al-Ghazali adalah seorang pemikir modern yang masih memiliki garis keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia seorang ulama yang sangat cerdas dalam memecahkan persoalan-persoalan rumit yang dihadapinya kepadanya. Seperti solusi yang ia berikan pada saat Mesir mengalami kritis keuangan akibat menumpuknya hutang negara pada kurun waktu tahun 1817 sampai 1879. Metode pembelajaran ini yang digunakan oleh Al-Afghani adalah metode praktis yang mengutamakan pemberian pengertian dengan cara berdiskusi. Selain pengetahuan teoris, Al-Albani juga mengajarkan pengetahuan praktis seperti berpidato, menulis artikel, dan sebagainya, sehingga membawanya dapat tampil di depan publik. Ia mengajar mantik atau logika, tasawuf, filsafat, ilmu pasti, dan lainnya di rumahnya. Ia memiliki pemikiran dan semangat tinggi untuk memutus mata rantai kejumudan berpikir dan cara-cara berpikir yang fanatik. Akhirnya, Muhammad Abduh menjadi pelopor penyebaran pemikiran Jamaluddin di Al-Afghani di kampus Al-Azhar hingga berkembang luas ke seluruh Mesir, bahkan di dunia. Setelah Abduh menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1877, atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyad Pasha, ia diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum, Universitas Al-Azhar, dan perguruan bahasa Khadevi yang mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti teologi, sejarah, ilmu politik, dan kesusastraan bahasa Arab. Pada tahun 1877 sampai 1882, ia diasingkan ke Beirut karena terlibat gerakan politik. Ia dituduh bersekongkol untuk menggulingkan Khadafi Taufik di pengasingan. Ini ia bekerja sebagai guru sekaligus penulis. Kegiatan pembelajaran dilanjutkannya lagi di Beirut. Ia menerjemah kitab-kitab ke dalam bahasa Arab. Di Beirut pula ia menyelesaikan penulisan bukunya yang termasuk Risalah Al-Tauhid yang mulai ditulis semasa mengajar di Madrasah Sultaniyah di samping beberapa buku terjemah lain. Untuk kemenangan gerakan, Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, antara lain Asam wa Nashra. Di Beirut pula ia menyelesaikan penulisan buku yang termasuk Risalah Al-Tauhid yang dimulai ditulisnya semasa mengajar di Madrasah Sultaniyah, di samping beberapa buku terjemah yang lain untuk kepentingan gerakan. Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, antara lain Asam wa Nasraniyah Ma'al Ilmi Al-Madaniyah. Tahun 1888 ia kembali ke Mesir. Setelah selesai masa pengasingannya, ia diperbolehkan kembali ke Kairo dan diberi kepercayaan memimpin surat Kaabah Al-Waqi'i Al-Misriyah pada tahun 1882 bersama Urabi Pasha. Abduh ikut bergabung dalam gerakan politik menentang ketidakadilan negara. Ia kemudian diasingkan lagi ke Beirut dan Perancis. Di Perancis ia bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kemudian menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Lalu ia kembali lagi ke Mesir, namun karena perintah
Pemerintah merasa khawatir akan pengaruh Abduh akan yang semakin diterima masyarakat luas. Akhirnya Abduh tidak diperbolehkan mengajar oleh pemerintah Mesir. Ia kemudian bekerja sebagai hakim agama atau mufti dan menjadi anggota Majelis Al-A'la di Al-Azhar yang berhasil membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan tertua tersebut. Ia diangkat menjadi mufti sejak tahun 1980. Yang dilakukan adalah ketika ia menjabat sebagai mufti di tahun 1896 menggantikan Syekhuddin Al-Azhar. Pertama yang dilakukan adalah memperbaiki pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti tersebut berpandangan bahwa mufti bertugas sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Di luar itu, seakan mereka melepaskan diri dari masyarakat umum yang mencari kepastian hukum. Namun, bagi Abduh seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, tapi juga pada masyarakat luas. Dengan demikian, kehadiran Muhammad Abduh tidak hanya dibutuhkan oleh negara, tapi juga oleh masyarakat luas. Langkah pembaruan ketiga yang dilakukan adalah dengan mendirikan organisasi sosial yang bernama Al-Jamiat Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan untuk menyantuni fakir, miskin, dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, lembaga wakaf juga merupakan salah satu institusi yang tidak luput dari perhatiannya, sehingga ia membentuk majelis administrasi wakaf dan berhasil memperbaiki perangkat masjid. Namun demikian, tidak semua ide dan pemikiran pembaruan yang dilakukannya dapat diterima oleh penguasa dan pihak Al-Azhar. Penghalang utama yang dihadapinya adalah para ulama yang berpikiran statis beserta masyarakat awam. Ketika menghadapi banyak rintangan tersebut, Abduh jatuh sakit dan meninggal pada 8 Jumadil Awal 1323 Hijriah atau 11 Juli 1905. Jenazah Muhammad Abduh dikebumikan di pemakaman negara di Kairo. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.